Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwah, teruskan dari kitab Fathul Majid masih di tafsir syahadat la ilaha illallah, ya. Sampai perkataan al-musannif rahimahullah, qala al-musannif rahimahullahu taala, al-imam rahimahullah berkata, wa fis sahih, dan di dalam sahih, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata bahwa la ilaha illallah, wa kafar bima yu'bad min dunillah, kemudian dia kafir dari segala hal lain yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, maka diharamkanlah dengan itu hartanya dan darahnya, dan perhitungan dia kelak ke atas Allah azza wa jalla, ya. Tapi syarahnya di sini jelas di dalam sahih, maksudnya adalah sahih Muslim, ya. Maksudnya adalah sahih Muslim, ya. Dari sanadnya Abu Malik Al-Asyja'i, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Abu Malik ini namanya adalah Sa'ad bin Tariq, Kufiyun thiqah, dia seorang tabi'i dari Kufah, ayahnya adalah seorang sahabat. Mat fi hudud al-arba'in wa miyyah, dia meninggal di tahun ujung-ujung tahun 140-an. Abu Tariq ibnu Asyam, ayahnya ini adalah Tariq ibnu Asyam radhiyallahu anhu, bil mu'jamah wal mutannah at-tahtiyah, ya. Wazan ahmar tu Asyam Ibnu Mas'ud al-Asyja'i, sahabiyun, dia seorang yang memiliki gelar sebagai sahabat, lahu ahadith, dia memiliki beberapa hadith. Qal Muslim, Muslim rahimahullah, yakni Imam Muslim berkata, lam yarwi anhu ghairu ibnihi, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali hanya anaknya, ya. Wa fi musnad al-Imam Ahmad, dan juga di dalam musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan jalur yang sama dari Abi Malik al-Asyja'i, qal sami'tuhu yaqul lil qaum, ia berkata, aku mendengar ia berkata kepada kaum, yakni ayahnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau dari Abu Malik, berarti Abu Maliknya nih sami'tuhu, aku mendengar ayahnya, aku mendengar ia, yakni mendengar ayahnya, ya, berkata kepada kaum, menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wahadallaha wa kafara bima yu'bad min dunillah, barang siapa yang menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia kafir dari segala hal yang diibadahi selain Allah, haruma maluhu wa damuh, dengan itu menjadi haram hartanya dan darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, dan perhitungan dia kelak ke atas Allah azza wa jalla. Rawah Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad dari Tariq, dari jalurnya Yazid bin Harun, ya. Wa riwayatul hadits bihadzal lafaz yufassir la ilaha illallah. Hakikatnya hadis ini mentafsirkan, redaksi hadis ini mentafsirkan makna la ilaha illallah. Baik. Maknanya demikian. Bahwa la ilaha illallah yang akhirnya dengan itu seseorang terhitung muslim, dan kemudian diharamkan darahnya, yakni nggak boleh dibunuh. Diharamkan hartanya, yakni nggak boleh dirampas hartanya, dihormati. Oke? Ketika la ilaha illallahnya tersebut memenuhi dua unsur ini. Unsur yang pertama, dia menegaskan la ilaha illallah, harus berangkat dari keyakinan hatinya. Oke?
Dan unsur yang kedua, dia harus mengingkari, harus kafir kepada segala Tuhan-Tuhan lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya memberikan isyarat. Ada beberapa kaum yang menerima juga bahwa la ilaha illallah, tapi masih belum kafir kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengakui Allah adalah Tuhan, mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih belum kafir kepada Tuhan-Tuhan lain yang mereka pertuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini menggambarkan itu. Baik, ini mentafsirkan makna la ilaha illallah. Jadi, yang dimaksud dan dituntut dari para manusia dengan kalimat la ilaha illallah ini agar mereka mengucapkannya dari dalam hatinya, yakni berangkat dari keyakinannya, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian juga dituntut darinya amalan, praktek, penerapan dari nilai la ilaha illallah. Di lapangan kau tak boleh menyembah hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah la ilaha illallah yang ideal, yang akhirnya dengan itu seseorang terhitung fix muslim, diharamkan darinya darahnya dan hartanya. Maksud dari hadis ini demikian. Ya. Kemudian kita baca dulu. Qauluh man qala ilaha illallah wa kafar bima yu'bad min dunillah. Tuh. Perkataan Nabi, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, kemudian dia kafir dari segala hal lain yang disembah selain Allah. I'lam anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'allaqa asmatal mal wad dam fil hadits bi amrain. Syekh Abdurrahman di sini syarah menjelaskan bahwasanya ketahuilah dari ungkapan Nabi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat terjaganya harta dan darah dengan dua nilai, dengan dua hal. Yakni mensyaratkan, mengikat maksudnya mensyaratkan seseorang jadi terjaga darahnya dan terjaga hartanya itu dengan dua hal. Yang pertama al-awwal qaul la ilaha illallah. Yang pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah an ilmin wa yaqin. Mengucapkan la ilaha illallah tapi berangkat dari keilmuan dan berangkat dari keyakinannya. Kama huwa muqayyad fi qawliha fi ghair ma hadits, sebagaimana yang banyak telah dijelaskan di dalam banyak hadis yang telah kita jelaskan sebelumnya, kama taqaddam, sebelum-sebelumnya telah kita jelaskan. Watsani, dan hal yang kedua, al-kufru bima yu'bad min dunillah, dengan itu dia mesti kafir kepada hal lain yang disembah selain Allah. Tuh, falam yaktafi bil lafadz al-mujarrad 'anil ma'na. Jadi enggak cukup hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah secara redaksi, tapi maknanya dia enggak terima dan dia enggak terapkan, itu enggak cukup. Ya, bil lafadz al mujarrad anil ma'na bal la budda min qawliha wal amal biha. Di situ jelas dituntut mengucapkan la ilaha illallah dan kemudian merealisasikan nilainya, mengamalkan nilai la ilaha illallah tersebut. Ya. Qultu, aku berkata, kata Syekh Abdurrahman sini, fihi ma'na, dan di dalam hadis tersebut hakikatnya terdapat tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Tuh, barang siapa yang kufur kepada taghut dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tuh. Ya, barang siapa yang kufur kepada taghut dan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dengan itu ia telah berpegang kepada tali yang teguh, ya. Yani seseorang terhitung tali yang teguh, yakni kalimat tauhid, yakni kalimat tauhid, ya. Seseorang terhitung dia berpegang kepada tali yang teguh ketika dia kufur dari segala hal yang disembah selain Allah. Tuh. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut. Taghut ini digunakan kepada kullama tajawaza bihil abdu haddah, semua hal yang dengannya seorang hamba melampaui batasannya. Semua hal yang dengannya seorang hamba melampaui batasannya. Taghut. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddah. Tapi taghut ini di dalam bahasa syariat dan kemudian ketika berbicara temanya tauhid, maka taghut berbicara tentang kullu ma yu'bad min dunillah. Segala sesuatu yang diibadahi oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Tuh, di situ terlihat adanya adanya kaitan makna lugawinya, makna
maknanya dari sisi bahasa, ya kan? Seseorang berlebihan memperlakukan makhluk, mengagungkannya sampai titik menempatkan dia di tempat yang harusnya hanya ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh dia melampaui batasnya. Akhirnya dia menyembah hal tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dapat nggak benang merahnya antara makna tauhid secara umum dan makna tauhid ketika lagi bicara tema tauhid, ya? Sama yakfur bitaghut, barang siapa yang kufur kepada tauhid, sekali lagi tauhid adalah segala hal yang diibadahi selain Allah. Ketika berbicara dengan tentang tauhid, tauhid artinya segala hal yang diibadahi selain Allah. Ya, barang siapa yang kafir kepada tauhid, wa yu'min billah, dan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berapa banyak manusia yang kafir kepada segala bentuk ketuhanan. Ya kan? Dan di waktu yang sama dia juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ateis. Iya enggak? Tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, faqad istamsak bil urwatil wuthqa la infisama laha. Maka dengan itu ia telah berpegang kepada tali yang teguh yang tiada putusnya. Maknanya dia telah berada di dalam berada di atas nilai tauhid yang hak. Nah, hadis yang sedang kita bicarakan di bab ini seolah-olah mentafsirkan makna dari firman Allah ini. Okay? Nabi SAW menyampaikan dua nilai tersebut. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari hatinya dan mengikrarkannya dengan lidah. Di waktu yang sama kufur kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, wa kafar, dan kemudian dia kafir bima yu'bad min dunillah, kepada segala hal lain yang disembah selain Allah, atau kepada tauhid, ya, haruma maluhu wa damuhu, maka menjadi haram, menjadi haram, okay? Hartanya dan darahnya, wa hisabuh 'ala Allah azza wa jalla, ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa hadza min a'zam ma yubayyin ma'na la ilaha illallah. Hakikatnya hadis ini adalah di antara hadis yang paling agung, di antara hadis yang paling gamblang, maksudnya hadis yang paling gamblang menjelaskan cakupan makna la ilaha illallah. Ya. Fa innahu lam yaj'al talaffuz biha 'asiman lid-dam wal mal. Tidakkah kita lihat Nabi di sini Nabi tidaklah menjadikan mengucapkan la ilaha illallah aja sebagai penjaga bagi harta dan darahnya. Ya, ini nggak cukup gitu. Nabi tidak menjadikan mengucapkannya doang sebagai sesuatu yang dapat menjaga hartanya dan darahnya. Bal wala ma'rifah ma'naha ma'alafdhiha. Bahkan lebih lanjut, tidaklah seseorang memahami makna la ilaha illallah setelah itu menyebutnya, itu masih belum cukup untuk menjaga harta dan darahnya. Bal walal iqrar bidzalik, bahkan seseorang yang menegaskan hal tersebut bahwa la ilaha illallah masih belum cukup menjaga hartanya dan darahnya. Bal wala kaunuhu la yad'u illallah wahdah la syarikalah. Bahkan mungkin di dalam prakteknya dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Yani dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia berdoa enggak kepada hal lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih belum cukup untuk menjaga harta dan darah seseorang. Bal la yahrum maluhu ba'damu hatta yudhif ila dzalik al-kufra bima yu'bad min dunillah. Tuh. Tidaklah jadi haram, tidaklah jadi terhitung haram darahnya dan hartanya sehingga setelah la ilaha illallah tadi dia kafir kepada hal-hal lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi 5 hal tersebut, 4 hal tadi bisa jadi terpenuhi oleh seseorang tapi masih belum memenuhi la ilaha illallah yang seharusnya. Yani seseorang bisa jadi dia meredaksikan, ya, dia mengucapkan dengan lidahnya la ilaha illallah, tapi dia belum kafir kepada Tuhan lain selain Allah. Bisa jadi mungkin dia memahami dengan baik makna la ilaha illallah dan juga mengucapkannya. Belum tentu dia udah kafir kepada Tuhan lain selain Allah. Bisa jadi dia udah menegaskan
makna la ilaha illallah dan mengucapkannya, belum tentu dia udah kafir kepada Tuhan lain selain Allah. Bahkan kalaupun di dalam prakteknya mungkin dia hanya berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada yang lain, belum tentu hatinya udah kafir kepada segala Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Belum kelar sampai dia menegaskan bahwasanya segala hal yang disembah oleh manusia batil kecuali hanya Allah yang hak. Tuh. Ya, ini selalu yang kita katakan ulang-ulang. Yang namanya memeluk hak, mengikuti hak itu harus memenuhi dua unsur. Emang begitu. Ya. Yang pertama adalah tegaskan, yakini dan tegaskan bahwa inilah yang hak. Oke, inilah yang hak. Tapi udah gitu, jangan cari damai sama kelompok yang ahli batil dengan coba cari titik temu atau cari zona-zona damai, zona-zona nyaman. Jangan. Katakan yang batil emang batil. Yang bukan ini berarti batil. Katakan itu. Jangan coba cari nyaman. Jangan bikin buram. Barulah terbentuk hak 100% ketika memenuhi dua unsur tersebut. Hak itu kayak satu koin dengan dua mata. Yang pertama itsbat, yang kedua nafi, itu harus selalu. Itsbat di dalam keyakinan, di dalam ucapan, dan di dalam prakteknya. Nafi di dalam keyakinan, di dalam ucapan, dan di dalam prakteknya. Tuh. Harus. Baru. Demikian urusan sunnah. Demikian juga urusan sunnah, bukan hanya urusan tauhid. Enggak kelar seseorang jadi ahlus sunnah dengan hanya mengatakan ini yang sunnah. Oke? Meyakini ini yang sunnah dari Rasul. Atau mungkin menjalankan, mempraktekkan yang sunnah doang, enggak kelar dia ahlus sunnah. Sampai dia ingkarin yang bid'ah, sikat. Noh, dia baru kelar ahlus sunnah. Dapat gak? Ini sekarang banyak ya, dia kenal yang sunnah, dia praktekin, sisanya ya udah deh kita cari titik temu ya nggak, biar damai, biar nggak ribut, ya kan? Sama ikhwanul muslimin daripada ribut ya udah mendingan kita ketemu di titik tengah deh, ya deh akidah tauhidnya kayak salafi, cuman ya gerakan ya ikut ikhwani deh biar sama. Tuh nggak bisa, nggak kelar lu di atas sunnah, paham nggak? Itu udah konsekuensi kaidah umum. Kalau seseorang di atas hak, berarti dia mesti menegaskan itu emang hak udah. Dan yang selain itu emang udah batil udah. Nggak usah coba cari titik kompromi sama musuh. Ya, nggak usah bikin genre-genre baru yang tadinya ada antara hak dan batil, kemudian coba bikin tengah. Lah. Ya, kebertengahan syariat Islam itu, oke, itu di antara dua kutub kebatilan. Awas. Wasatiyah, sifat Islam kan? Wasatiyah, kebertengahan. Iya kan? Kebertengahan syariat Islam itu di antara dua kutub kebatilan. Adapun ketika urusannya kutub hak dan kutub batil, jangan coba-coba di tengah. Itu mamudabdabin. La ilaha ula wa la ilaha ula. Kagak kesono, kagak kesono. Mudabdabin. Dapat? Demikian apalagi di dalam perkara tauhid. Nggak cukup. Dia meyakini la ilaha illallah nggak cukup. Dia meyakini dan mengucapkan la ilaha illallah nggak cukup. Bahkan dia memahami maknanya dengan baik nggak cukup. Sampai dia menegaskan pengingkarannya kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu. Kufur kepada segala hal yang disembah selain Allah Subhanahu. Dia menegaskan kekafirannya kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Baru kelar. Nah, dia baru istamsak bil urwatil wuthqa la infisama laha. Demikian di dalam agama. Jangan coba iya kita meyakini Islam, tapi agama yang lain ya jangan nyalah-nyalahin agama yang lain lah, katanya. Lah bagaimana lu nggak yakin yang lain salah, kenapa milih Islam? Nanggung amat lu. Ini mindset yang keliru. Zahirnya as if it wise, seolah-olah wise, bijak, iya kan? Padahal hakikatnya adalah kebatilan. Iya, ini kan agama kita yang kita yakini. Jangan nyalahin agama lain dong. Masa yang lain dikafir-kafirin? Lah, yang nggak milih agama kita ya kafir. Lu mau pakai bahasa apa lagi? Ya, ini nilai-nilai ketegasan demikianlah yang seringkali para manusia, para kaum muslimin lari darinya, kabur darinya. Karena pahitnya konsekuensinya seringkali. Pahit konsekuensinya. Ya,
urusan tauhid, urusan sunnah, demikian. Ya. Fa in syakka aw taraddad lam yuhram maluhu wa damuhu, dan apabila dia masih ragu, maka dengan itu tidaklah belum diharamkan darahnya dan hartanya, yakni masih bisa diserang. Ya. Fayalah min mas'alah ma ajallaha wa yalahu min bayanin ma awdahah wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi. Duhai sungguh betapa permasalahan yang sangat terang. Duhai sungguh betapa penjelasan yang sangat jelas. Duhai sungguh hujjah yang sangat tegap dan benar-benar mematahkan para penyelisih. Ya. Qultu, aku berkata, ya, ini Syekh Abdurrahman, hadza huwa syarat al-musahih liqaul la ilaha illallah. Ini adalah syarat yang dengan itu dihitung absah seseorang bilang la ilaha illallah. Tuh. Berarti la ilaha illallahnya belum begitu, belum absah. Ya. Fala yasihhu qauluha bidun hadhil khams. Belum sah seseorang mengucapkannya tanpa memenuhi 5 unsur tersebut tadi. Oke, yang mengucapkannya berangkat dari pemahamannya dan kemudian berangkat dari meyakini dan menegaskannya, kemudian juga tidak berdoa kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala penerapannya, dan kemudian menegaskan kekufurannya kepada hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala yasihhu qawluha bidun hadhil khams allati dzakaraha al-musannif rahimahullahu taala aslan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lihat. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinul kulluhu lillah. Dan perangilah mereka. Perangilah mereka semua, yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Hatta la takuna fitnah, sehingga tiada lagi fitnah, yakni tiada lagi kesyirikan. Fitnah di sini adalah syirik. Oke? Perangilah mereka sehingga tidak bersisa lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah, dan sehingga jadilah semua bentuk beragama hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani semua bentuk beribadah hanya dipersembahkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Allah berfirman demikian kan di dalam surat Al-Anfal ayat 39. Allah juga berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, dan bunuhilah para kaum musyrikin dimanapun kalian menemui mereka. Wa khudhuhum wahsuruhum, seranglah mereka, kepunglah mereka. Waq'udu lahum kulla marsad, persempitlah semua jalur mereka. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fakhallu sabilahum. Apabila mereka bertaubat, kemudian mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka. Khallu sabilahum, yakni lepaskanlah mereka. Baik, awas nih, awas. Baca ayat demikian, jangan sampai ditunggangi oleh sebagian kaum. Perintah-perintah yang ada di dalam Quran untuk memerangi kaum musyrikin dan orang-orang kafir, okay? Semuanya diarahkan maknanya hanya kepada satu jenis kafir dari 4 jenis yang ada. Satu jenis kafir dari 4 jenis yang ada, atau satu macam kafir dari 4 macam kafir. Semua ayat arahkannya ke semua ayat yang memerintahkan untuk memerangi kaum musyrikin, orang-orang kafir dan lain-lain, arahkan maknanya hanya kepada satu type, satu tipe kafir ini. Oke? Yaitu kafir harbi. Wa illa fal kuffar arba'ah. Karena apa? Karena kalau enggak gitu ya, kafir ini ada 4 macam. Ada dhimmi, kafir yang hidup di negeri muslim, mendapatkan perlindungan dari pemerintahan muslim. Nah, ini tetangga kita non-muslim. Apakah kita terapkan ayat ini kepada mereka? Terus kita samperin rumah mereka? Waduh. Iya kan? Enggak demikian. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup para ahlul kitab, bahkan di zaman Rasul sampai di zaman khulafa ada orang-orang Majusi hidup di dalam Haramain, di dalam Mekah dan Madinah, hidup ada.
Ini pendapat fikih yang paling tepat. Bolehkah musyrik memasuki haramain? Boleh. Buktinya Rasul bertetangga dengan Yahudi. Ada yang sakit dia jenguk. Kemudian Anas bin Malik cerita radhiyallahu anhu, da'a Yahudiyyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ihana sanikha. Seorang Yahudi mengundang Rasul untuk makan jamuan di rumahnya, makan ihana sanikha, dan Rasul menyambut undangannya. Rasul datang. Kemudian seorang Yahudi anaknya sakit mau meninggal, Rasul menjenguknya dan dibujuk untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan anak tersebut pun melihat ayahnya. Ayahnya berkata, ati' Abu Qasim, ikutin Abu Qasim, taati Abu Qasim. Akhirnya ini anak mengucapkan la ilaha illallah. Ini tetangga bukan kira-kira? Berarti hidupnya di mana? Di dalam mana? Di dalam di dalam haram. Yang ngebunuh Utsman radhiyallahu anhu siapa ya? Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu. Ngebunuhnya di mana? Lagi di Madinah apa di luar Madinah? Berarti ini ada Majusi tinggal di, paham? Berarti pendapat fikih yang paling tepat di dalam hal ini, bolehkah non-muslim tinggal di haramain? Boleh. Karena demikian terjadi di era Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan di era khulafa. Dapat? Oke? Maksudnya bukan, kalaupun ada larangan, ini larangan, kalau ada, ini larangan sifatnya dari pemerintah, bukan dari syariat. Apakah syariat mengharamkan? Lihat aja sejarah. Tafsiran gamblang dari syariat ini kan praktek beragamanya Rasul dan para sahabat kan? Iya kan? Ini kafir zimmi namanya, dia punya haknya, penuhi haknya. Oke? Kemudian kafir mu'ahad, kafir di negeri kafir punya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Nah ini juga nggak boleh diserang, nggak boleh diserang. Ayat-ayat perintah berjihad dan menyerang tidak diarahkan kepada mereka. Nah Indonesia misal dengan negara-negara kafir lainnya, US, Australia dan lain-lain, kita punya perjanjian damai. Kenapa nyerang mereka? Nggak boleh. Ya. Kemudian kafir lagi, kafir musta'man, kafir yang dapat janji keamanan. Yani kafir dari negeri kafir mampir ke negeri muslim, dapat perjanjian damai, dapat janji keamanan dari pemerintah muslim. Nah, janji keamanan itu zaman sekarang bentuknya visa. Nah, dia punya hak untuk dijaga, jangan dibom, jangan diserang. Dari situ Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, secara umum kafir-kafir yang tidak berhak diperangi secara umum dinamakan kafir mu'ahad, kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Kafir yang punya hak untuk dijaga dari kita. Oke, secara umum. Dan Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, yakni mau zimmi, mau musta'man, mau mu'ahad, oke? Pokoknya kafir selain harbi, secara umum dibilang mu'ahad. Man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tak akan mencium bau surga. Tuh lihat, bahkan muslim akhirnya terhalang masuk surga karena membunuh mu'ahad. Dia tak mencium aroma surga, artinya apa? Begitu jauh dia dari surga. Karena aroma surga ini tercium 40 tahun perjalanan dari gerbang surga keluar. Dia nyium aroma surganya aja nggak, berarti begitu jauh dia dari gerbang apalagi masuk ke dalam Tuh, dapat. Jadi baca ayat ini, jangan dipotong di situ. Ya. Baca ayat ini diarahkan maknanya ke kafir yang tipe terakhir nih, ya ini kafir harbi, kafir yang memang memerangi, dan dengan peperangan juga peperangan yang memenuhi syarat-syarat peperangan yang memang diseru oleh penguasa yang sah dan lain-lain. Ya. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Allah di dalam banyak ayatnya untuk diperangi. Ya. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah para kaum musyrikin itu dimanapun kalian temui mereka, yakni di dalam kondisi peperangan. Ya. Nah, umira biqitalihim, lihat penjelasannya. Kata Syekh Abdurrahman, diperintahkan untuk memerangi mereka hatta yatubu minasyirk, sehingga mereka bertaubat dari kesyirikan,
wa yukhlisu a'malahum lillah, dan sehingga mereka mengikhlaskan seluruh amalan mereka hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, mereka mau mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa in abau an dzalik au ba'dhi, maka dan apabila mereka enggan untuk memenuhi nilai-nilai tersebut atau enggan untuk memenuhi sebagian dari nilai tersebut, qutilu ijma'an, maka mereka termasuk yang diperangi ijma'an. Demikian disepakati umat. Oke? Baik. Bagaimana mempertemukannya? Kok Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut dari pedangnya, iya kan? Di dalam peperangan setelah jatuh nih orang, dia banyak membunuh kaum musyrikin. Terus diserang sama Usamah bin Zaid sama seorang Ansar. Jatuh nih orang mau dibunuh, dia bilang la ilaha illallah. Iya kan? Kebayang nggak la ilaha illallahnya bangsa memenuhi syarat-syarat ini nggak tadi? Nggak memenuhi dong. Dibunuhlah sama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Iya kan? Dan kemudian Usamah bin Zaid ditegur dan diomelin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Berarti nilai yang diambil dari hadis tersebut bahwa artinya apa? Asal ngomong la ilaha illallah, tahan pedang kita. Begitu kan? Iya kan? Bagaimana mempertemukannya dengan hadis ini? Hah? Barakallahu fiik. Betul. Udah di dalam dituntut. Demikian barakallahu fiik. Demikian kalau misalnya seseorang mengucapkan la ilaha illallah secara zahir, secara awalnya kita menghitung dia muslim secara zahir. Tapi setelah dia masuk ke dalam lingkungan Islam, range Islam, mutalab, dia dituntut. Dengan nilai-nilai rukun-rukun Islam, kewajiban-kewajiban Islam yang apabila dia tidak melaksanakannya, kalaupun dia mengatakan la ilaha illallah 1000 kali, maka dia diperangi. Tapi untuk awal, terima masuk dulu. Bahkan kemarin pembahasan Jami'ul Ulum wal Hikam, kalau ada yang ingat. Ada beberapa hadis menggambarkan, beberapa orang memberikan syarat ketika mau bersyahadat, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, tapi dia nggak mau sholat kecuali 3 waktu. Tapi dia nggak mau zakat. Dia ngasih syarat begitu. Rasul, apakah Rasul menolak keislamannya? Tidak. Rasul membiarkan dulu. Biar dia masuk Islam. Tapi nanti udah di dalam, baru dituntut. Baru tuntut dia dengan nilai-nilai keislaman. Sampaikan padanya teguran dan peringatan. Tuh. Wa dzakara Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah menang, sungguh telah berjaya mereka yang mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya. Qala al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar, qala al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar, Ibnu Katsir berkata rahimahullah bahwasanya Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar rahimahullah berkata, nih, haddatsana Abbad ibn Ahmad, telah berkata kepada kita Abbad bin Ahmad, wasaqa bisanadih, dan menyebutkan seluruh sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man tazakka. Nih, jadi tafsiran qad aflaha man tazakka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh sahabat. Ini tafsir apa namanya? Bil ma'thur. Ini metodologi tafsir yang paling dekat kepada kebenaran. Mentafsirkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis. Oke? Ini Rasul mentafsirkan. Apa artinya? Sungguh telah berjaya mereka yang mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka. Tuh. Artinya apa cenah? Qal, Nabi berkata, man syahida an la ilaha illallah. Yakni, barang siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah, wa khala'al andad, dan kemudian dia melepaskan diri dari segala hal lain selain Allah Subhanahu wa taala, sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Oke? Dari segala hal yang manusia mempersekutukan Allah dengannya, dia melepaskan diri dari itu. Kemudian syahida'anni Rasulullah, setelah itu ia bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Tuh, itu artinya qad aflaha man tazakka, sungguh telah berjaya
mereka yang mensucikan diri. Seseorang mensucikan dirinya sehingga dia dapat berjaya. Seseorang mensucikan dirinya dengan menegaskan bahwa la ilaha illallah, menegaskan pengingkarannya kepada segala hal lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman dan menegaskan bahwa fix memang Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang tazakka, yang mensucikan diri. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk mereka. Wa fi sahih Muslim, dan juga di riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk terus memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah. Wa yu'minu bi, kemudian mereka sehingga mereka beriman kepadaku wa bima ji'tu bih, dan kepada ajaran yang aku bawakan. Tuh, kepada nilai yang aku bawakan. Tuh. Sehingga mereka beriman kepada Allah dan beriman kepadaku dan beriman kepada nilai-nilai yang aku bawakan, ajaran-ajaran yang aku bawakan. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah memenuhi semua itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, dengan itu mereka telah menjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Tuh. Oke? Yani haknya apa? Haknya syahadat atau haknya Islam. Yani maksudnya kecuali dengan haknya apa? Nanti seseorang udah berislam. Oke? Bisa jadi ada beberapa kasus yang akhirnya dengan itu, kalaupun dia terhitung muslim, tapi ada beberapa kasus dengan itu akhirnya jadi dihalalkan darahnya dan akhirnya mesti dibunuh. Tuh. Misal seseorang udah Islam, Islamnya benar, terus dia membunuh. Dengan segala prosesnya akhirnya dia mesti dikisos, tapi dia tetap muslim. Tuh. Maksudnya gitu. Seseorang dia udah masuk Islam, melakukan pelanggaran. Beberapa pelanggaran yang dia mesti membayar dengan hartanya tuh, tapi dia muslim, tapi hartanya akhirnya mesti sebagian hartanya itu, kadarnya itu mesti keluar, dapat. Itu maksudnya illa bihaqqiha. Telah terjaga dariku harta mereka dan darah mereka kecuali dengan hak Islam, yakni kecuali dengan undang-undang di dalam syariat Islam sendiri. Oke? Nanti ada yang kaitannya. Kalaupun seorang muslim, maka kaitannya nanti dengan darah atau dengan hartanya ada. Dan dapat ya? Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan perhitungan mereka 'ala Allah. 'Ala Allah ini kalau bahasa kita itu urusan Allah, tuh gitu. 'Ala Allah tuh kalau bahasa kita, maksudnya apa? Adapun perhitungan mereka gimana nanti itu sih urusan Allah. Maknanya apa? Yani apabila seseorang apakah dia ikhlas melakukan itu? Nanti dia nggak ikhlas lagi bersyahadatnya, sholatnya, zakatnya, tapi karena takut kepada kaum muslimin. Sehingga dia melakukan syariat Islam itu nggak ikhlas lillahi. Nah, kalau ada orang ngomong begitu, itu urusan mereka sama Allah. Hisab mereka sama Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Maksudnya itu. Ya. Demikian ikhwati rahimakumullah. Kajian yang hari Selasa ini memang untuk yang kadang mukanya beda nih, yang datang Selasa sama Rebo sama Kamis beda nih mukanya, ya kan? Beberapa orang punya beberapa muka. Ganti mukanya dia waktu datang. Materi hari Selasa lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Ini di Fathul Majid. Sama kemudian kita bahas adab-adab Islam, dan di situ Anda banyak bawakan juga kaidah-kaidah dari usul fikih dan qawaid fikhiyah di Riyadhus Shalihin. Ini kajian Selasa. Oke? Beda dengan kajian Kamis. Kajian Kamis juga fokus di tauhid juga, tapi tauhidnya lebih kepada al-asma wa sifat. Tuh, itu di akidah wasifiyah. Oke? Sama tauhid dengan ini, cuman Fathul Majid fokusnya di tauhid uluhiyah, yakni hal-hal yang sifatnya seruan kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang sifatnya pelanggaran terhadap nilai tersebut. Gitu. Pelanggaran terhadap
terhadap bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ini materi di hari Selasa. Nah, materi di hari Kamis lebih kepada tauhid asma wa sifat, di mana kita mengenal Allah lebih dalam dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang dimana dengan memahami dan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dari situ termotivasi kita untuk semakin bertauhid uluhiyah. No. Oke? Yani bagaimana mungkin kau meyakini sesuatu yang layak untuk kau ibadahi, enggak ada yang lain untuk kau layak untuk kau ibadahi, kecuali hal tersebut memiliki seluruh sifat yang sempurna. No, gitu. Kita pelajari sifat-sifat Allah yang sempurna. Tujuannya apa? Semakin terarahkan jiwa kita bahwa Allah emang yang pantas disembah yang ini doang. No, tujuannya gitu, jauh belajar asma wa sifat begitu. Emang kagak pantas yang lain disembah. Yang ini doang nih yang kayak begini sifatnya yang pantas disembah. No, tujuan belajar asma wa sifat mendorong kita semakin ke arah tauhid ulu. Dapat. Oke, demikian belajar rububiyah juga demikian. Ya. Baik, semoga dapat difahami materi yang disampaikan. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum.